Mau merdeka mesti merendahkan diri. Karena Tuhan tidak suka orang yang congkak hati toh. Kalau kita congkak hati, kita lawan Tuhan. Nah, ketinggi hati, sombong, angkuh tadi lawan Tuhan. Rendah hati, penuh sopan santun, penuh iman, penuh kesabaran, penuh kemurnian, menghargai dengan tulus. Itu rendah hati. Rendah hati, bukan pencitraan. Karena Tuhan paling suka lihat kita punya hati yang murni, tulus dan penuh dengan kerendahan itu. Tuhan sayang. Saya terkoreksi dengan ini bahan. Semoga ini juga menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Saudara-saudara, mari kita mulai ibadah ini dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Mari silahkan duduk semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara, shalom. Selamat pagi buat kita semua. Ada sukacita kok. Puji Tuhan kita masih bisa beribadah bersama di hari ini. Saya juga menyapa penuh sukacita semua yang mengikuti ibadah ini di rumah. Tuhan memberkati saudara-saudara semua. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah merdeka terhadap hawa nafsu. Karena itu nats yang membimbing kita terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang kedua, firman Tuhan berkata, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu, tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Demikian nas pembimbing. Saudara-saudara, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Sejenak kita merenungkan seluruh dosa dan kesesatan kita, dan mari dengan jujur kita mengaku itu di hadapan Tuhan Allah sambil memohon pengampunan daripadanya. Mari kita ambil saat teduh untuk pengakuan dosa dan permohonan ampun kita. Ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih setia, di hadapan hadirat-Mu pada pagi hari ini dalam persekutuan umat percaya di sini. Tuhan tahu karena Engkau menyelidiki hati kami bahwa kami orang-orang berdosa. Tidak mengindahkan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami justru mengikuti apa yang kami ingini, yang seringkali itu justru bertentangan dengan maksud-maksud Tuhan. Kami mohon kepadamu Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami dan sucikan kami Tuhan. Karena di hadapan hadirat-Mu siapa kami Tuhan? Kami sangat berdosa, kami tidak layak. Kami mohon Engkau melayakkan kami dalam perjumpaan sebagai tubuh Kristus di sini. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara, kita berdoa untuk pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Bapa pengasih dan penyayang, sungguh Engkau sangat baik bagi kami, dan dalam kebaikan-Mu Engkau menunjukkan jalan-jalan-Mu buat kami, dan kami mau belajar dari firman Tuhan untuk mendapatkan apa yang harusnya kami lakukan dalam perjalanan hidup kami. Kami berdoa, Tuhan menguasai kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kepada kami diberikan perhatian, kepada kami diberikan pengertian, supaya kepada kami diberikan kekuatan untuk melakukan kehendak firman-Mu. Tuhan tolong jauhkan semua penggoda pencobaan. Biar dalam damai-Mu kami belajar firman Tuhan, kami rindu pada firman-Mu.
Berfirmanlah bagi kami, Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, di bulan kebangsaan di minggu yang terakhir oleh Majelis Sinode adalah merdeka terhadap hawa nafsu. Pembacaannya terambil dari surat Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-10, hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat di dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Saudara, shalom. Sekali lagi shalom. Bapak Ibu saudara-saudara, tema kita hari ini adalah merdeka terhadap hawa nafsu. Diharapkan setelah mendengar berita ini, pemberitaan firman Tuhan hari ini, benar-benar kita merdeka untuk mengelola nafsu yang ada di dalam hidup kita. Itu harapannya ada di situ saudara. Dan karena itu di bulan kebangsaan ini kita bukan saja belajar tentang bagaimana mengisi kemerdekaan, tetapi juga belajar tentang bagaimana orang merdeka mengatur dirinya. Kenapa hal itu penting saudara? Saya mendefinisikan bahwa merdeka itu adalah kebebasan untuk mengatur kita pun diri. Salah satu arti begitu dari kemerdekaan. Kita dapat kebebasan, kebebasan untuk apa? Kebebasan untuk atur kita pun diri. Nanti aturannya bagaimana? Sebentar baru kita lihat. Saudara-saudara, karena tema ini berbicara tentang hawa nafsu, maka saya mau tanya kita dulu saudara. Setiap kali bicara tentang nafsu ini, kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Nafsu apa? Coba saudara pikir-pikir, kau sebutkan. Saya coba pikir banyak tapi tidak dapat juga. Saya dapat dua saja. Satu dia pun nama nafsu makan, satu dia pun nama nafsu seksual. Yang lain ada nafsu lain lah kok. Yo ada, pasti ada. Nafsu apa kira-kira? Nafsu untuk menguasai, nafsu untuk beli baju, nafsu banyak-banyak ini nafsu ini. Ada banyak dalam kitab hidup saudara-saudara. Di awal ini saya mau mengajak kita untuk melihat tentang apa yang menjadi pikiran orang-orang Ibrani, pikiran orang-orang Israel saudara. Ketika seseorang mengingini sesuatu,
maka seluruh kepribadiannya terlibat dalam keinginan itu. Saya ulangi. Ketika seseorang mengingini sesuatu, seluruh kepribadiannya, tubuh, jiwanya, semua itu terlibat di dalam keinginan itu. Bukan sekedar itu saja, saudara, bahwa jika yang diingini itu bersifat salah, jika yang diingini itu salah, dan keinginan itu tidak terkendali, ada efek. Apa itu efeknya? Akibatnya dia akan merusakkan, dia akan membuat rusak kesejahteraan orang lain, bahkan sampai bisa merusak kesejahteraan masyarakat banyak. Jadi kalau ada keinginan yang sangat kuat di dalam tubuh kita, terus itu tidak bisa dikendalikan, itu dia bisa merusak orang lain pun kesejahteraan. Terus bukan saja satu orang, bisa saja merusak banyak orang. Misalnya saya punya nafsu yang tidak terkendali untuk berfoto. Jadi saya di mana-mana saya mus foto, naik pinggir mus foto, naik di situ foto, semua foto tuh. Saudara bayangkan, lama-lama orang yang duduk di sini nih menjadi kehilangan sejahtera gara-gara saya pun nafsu berfoto itu. Satu kehilangan, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Jadi saudara-saudara, karena itu dalam hukum yang ke-10 dia kasih ingat, hati-hati dengan keinginan. Jaga baik-baik supaya kamu tidak serakah. Jaga baik-baik supaya kamu itu jauh dari keserakahan. Jangan mengingini apapun yang dipunyai oleh sesama. Orang Ibrani membangun hidupnya dengan pikiran begitu. Jadi bahwa kalau orang ada nafsu ya betul sudah. Tapi jaga supaya kemudian dia tidak menjadi hawa nafsu yang tidak terkendali. Pembacaan kita hari ini saudara, kita sebelum masuk pembacaan, saya ajak kita untuk memahami artinya dulu. Nafsu dan hawa nafsu itu beda kok sama ya? Beda. Saya catat di sini saudara, ini juga kutipan sebenarnya. Nafsu itu merupakan dorongan yang ada pada diri setiap orang. Nafsu itu dorongan yang ada pada diri setiap orang. Dan memberi kekuatan untuk memenuhi kebutuhan hidup tertentu. Itu namanya nafsu. Dorongan dalam diri setiap orang. Dan memberikan kekuatan untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Itu nafsu. Setiap orang ada itu. Tuhan menciptakan kita tuh lengkap dengan itu. Tetapi hawa nafsu adalah, ini nafsu yang sudah di setiap orang, kemudian diartikan lebih. Hawa nafsu adalah kecenderungan atau keinginan yang sangat kuat dan mendesak. Kecenderungan atau keinginan yang sangat kuat, sekuat lagi mendesak, mesti harus punya. Yang sedikit banyak mempengaruhi jiwa seseorang. Dia mendesak sekali, dia itu pengaruhi kita pun jiwa betul-betul. Dengan adanya hawa nafsu ini saudara, seakan-akan keinginan lain itu bisa dikesampingkan. Kan dia lagi fokus betul-betul di situ saja. Sehingga hanya tinggal satu keinginan saja yang berkuasa dan bergerak di dalam kesadarannya. Itu hawa nafsu. Keinginan gitu mendesak sekali. Dan keinginan itu membuat kita membuat yang lain itu tidak penting dulu. Karena ini paling penting. Ciri-ciri hawa nafsu ditandai dengan perasaan yang sangat terpengaruh dan terus muncul keinginan-keinginan tertentu. Itu ciri-ciri dia main muncul terus, kita ke mana kok, takut dia datang. Itu hawa nafsu begitu. Sehingga kadang-kadang karena dia main muncul terus itu, daya pikir orang justru menjadi menurun. Itu hampir-hampir dia tidak pikir lagi. Sudah jadi menurun. Logika bisa saja tidak lagi dipakai karena dia terlalu bernafsu untuk sesuatu. Gitu. Saudara,
akhirnya kalau ini terus-terus begitu muncul terus dan daya pikir mulai menurun, maka kehidupan jasmani dan rohani bisa terganggu. Hawa nafsu pun pengertian tuh begitu. Begitu ya. Bayangkan saudara kalau sesuatu begitu menguasai kita pun diri dan kita sangat kepingin mendapatkannya, sangat kuat, membuat kita tidak lagi berpikir logis lagi di situ, menurun kita daya pikir. Wih, itu bisa bikin rusak kita pun jasmani rohani itu. Saudara-saudara, mari kita baca teks ini. Pembacaan kita hari ini menarik kan dimulai dari sebuah pertanyaan. Pertanyaan yang sangat reflektif, tetapi pertanyaan ini sangat penting. Jawabannya itu gampang saja jawab karena ada dua pilihan saja. Tapi dia sangat reflektif dan penting sekali. Kenapa? Karena itu berurusan dengan apa sih tujuan hidup dari manusia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Ini berkaitan dengan tujuan hidup manusia. Tujuan ini berkaitan dengan apakah manusia mau menaklukkan dirinya kepada kehendak Allah. Menaklukkan dirinya kepada kehendak Allah. Apa yang Tuhan mau. Atau memuaskan keinginan manusia dengan dan untuk kesenangan di dunia. Pertanyaan tadi itu membawa orang untuk memilih, merenungkan, merasakan, mengukur. Apakah kita sementara takluk di bawah apa yang menjadi kehendak Allah? Atau justru kita ingin sekali memuaskan diri kita dengan dan untuk kesenangan dunia. Ini membuat menarik sekali pertanyaan ini, saudara. Kalau kesenangan yang dikehendaki, kalau kesenangan dunia yang dikehendaki, ikut kita pun mau tadi, saudara, maka pasti akan terjadi pertengkaran. Kenapa? Kok saya mau ini, kok Uji mau ini, Pak Lulu mau ini, kok I mau ini, Kak Edwin mau ini. Kalau kita mau kasih puas kita pun diri dengan kesenangan, pasti akan terjadi pertengkaran. Kok manusia bagi banyak dengan mau yang beda-beda. Bukan saja pertengkaran, tetapi sekaligus juga ada kebencian. Orang kalau sudah bertengkar itu pasti bencina. Bukan saja kebencian, tapi pasti dia berujung pada perpecahan. Kalau semua pun mau begini, semua pun mau begini, dan itu begitu kuat ada di dalam diri tiap-tiap orang, ya akhirnya bertengkar. Kalau sudah bertengkar itu benci. Kalau sudah benci itu pasti perpecahan. Saudara, kita jangan omong sampai soal saya dengan ko Uji, ko desa apa. Kita suami istri saya bertengkar, saya masing-masing kepingin memenangkan pertarungan. Pas waktu dua bertengkar suami istri ini tiba-tiba ibu iris bawang, iris kena dia pujari. Wih, itu kita rasa kayak bilang, co janjari, co iris bawang dan dia pun kepala baik. Kayak begitu. Kan pasti kita benci dan kepingin lihat orang lain, susah itu. Kira-kira begitu. Saudara, senang kepada kesenangan dunia akan menimbulkan dendam. Hal-hal tadi yang membuat kita bertengkar, buat kita pecah itu dendam. Bahkan dendam itu panjang sekali. Kalau sudah dendam itu pengampunan sudah tidak ada. Dia hidup hanya dalam amarah saja. Tuhan bilang nanti jangan bawa amarahmu sampai matahari terbenam. Tapi ini matahari sudah terbenam berulang-ulang, ini dia tetap dendam terus. Bahkan itu orang sudah mati habis juga dia pun dendam belum habis juga.
Wih, ini bisa mati ini. Dia akan dendam berkepanjangan dan bencian dalam sekali. Wih, susah juga ya kita gitu. Saudara bayangkan kalau saudara benci saya, saudara dendam saya. Terus tiap hari kita ketemu begini. Saudara hati bergelora tuh. Wih, tidak aman sebenarnya ini hawa nafsu ini sebenarnya. Kalau dia ada di dalam kita. Mari kita lanjut saudara. Kalau itu terjadi, kesenangan-kesenangan kita yang ingin kita puaskan tadi sudah terjadi halal itu, maka akan menggerakkan manusia pada satu, sengketa. Kita mesti bersengketa. Tidak bisa tidak. Dia digerakkan untuk bersengketa. Kedua, melakukan hal-hal yang memalukan. Karena ini barang ini kalau penuh di sini, kalau kita benci orang Sumara tuh, kadang-kadang kita bikin hal yang memalukan dan bodoh sekali. Kalau penuh di sini, kan daya pikir mulai menurun hanya karena supaya kita pun kebencian itu tersalur, pertengkaran tersalur. Daya pikir menurun. Akhirnya kita bikin bodoh. Sekarang kan orang bilang, hei Pak Yandi itu pintar-pintar gitu, bodoh. Makanya begitu. Mulai menurun. Bukan saja itu saudara, pembacaan tadi kasih tahu. Bahkan menutup pintu doa. Doa jadi terpengaruh. Jadi bermasalah. Karena kamu tidak berdoa. Terus dia lanjut. Atau kamu berdoa juga. Tapi karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu mau pakai itu adalah. Ini doa yang kamu maksudkan. Untuk memuaskan keinginan-keinginan tadi. Yang dunia punya. Saya merenungkan bagian ini sampai tengah malam. Sampai subuh tadi saya bayangkan. Memang kalau kita berpikir begini. Pertengkaran segala macam. Ada sengketa melakukan hal-hal yang bodoh nih. Aduh, kita pun jasmani rohani ini rusak total ini. Jadi tema ini saya kira baik betul. Untuk kemudian kita mesti bebas. Merdeka betul untuk mengatur. Supaya jangan sampai kita mengalami ini soal. Karena itu merusak kita. Saudara, itu berarti saudara. Kan pertanyaannya, Pak, ini semua datang dari mana? Ikut ini pembacaan. Jawabannya adalah akar dari perselisihan dan pertengkaran. Sesungguhnya ada pada nafsu manusia yang tidak terkendali itu. Hawa nafsu. Tadi kan penjelasan dia ada. Di atas jelas toh. Nafsu itu dorongan. Tapi hawa nafsu. Dorongan itu yang tidak bisa terkendali lagi. Jadi dari mana datang ini semua? Dari hawa nafsu. Jaga baik-baik di situ. Hawa nafsu itu membuat hubungan menjadi rusak. Hancur. Karena pertikaian tadi. Sengketa ada. Segala macam. Bagaimana hubungan baik? Hubungan rusak. Hubungan sudah menjadi rusak. Ada seseorang namanya Cicero. Dia menulis begini. Nafsu yang tidak kenal puas. Nafsu yang tidak kenal puas. Hanya akan memutarbalikkan manusia. Putar balik. Tipu. Tetapi juga seluruh keluarga. Bahkan menjerumuskan satu bangsa. Kalau nafsu itu tidak pernah diatur. Dari nafsu menimbulkan kebencian, perpecahan, ketidakserasian, kedurhakaan, dan peperangan. Ini tulisan yang saya kira sangat reflektif buat kita. Saya ulangi. Nafsu yang tidak kenal puas. Tidak hanya memutarbalikan manusia. Tetapi juga seluruh keluarga. Bahkan akan menjerumuskan satu bangsa.
Dari nafsu menimbulkan kebencian, perpecahan, ketidakserasian, kedurhakaan, dan peperangan. Bersahabat dengan dunia ini, saudara, ternyata kemudian menjadikan kita menjadi musuh Allah, kata pembacaan tadi. Karena tadi, saudara, Pak, bagaimana itu hal terjadi? Ya jelas tadi, peperangan, kebencian, dendam, iri hati, semua tuh. Ini dia mau hidup dengan Allah? Tidak. Itu ada pada kita dan menempatkan kita telah menjadi musuh Allah. Bukan musuh manusia, musuh Allah. Hawa nafsu yang di dalam diri kita yang berjuang begitu rupa itu membawa kita pada sebuah posisi menentang Allah. Siapa di antara kita yang mau lawan Tuhan Allah? Tidak akan ada yang berani, saudara. Tapi ketika hawa nafsu yang dia tidak bisa kendalikan ada dalam dirinya, dia telah berdiri menantang Allah. Kan dia menjadikan dirinya musuh Allah. Saudara, ancaman yang paling mengerikan bagi manusia ada pada masalah hati kita. Kenapa? Karena di hati ini kita bisa menemukan orang yang angkuh sekali. Menemukan diri kita sebagai orang yang angkuh. Itu ancaman serius. Tadi toh, hawa nafsu yang tidak terkendali itu di dalam diri kita itu kan kita lagi membayangkan, punya ekspektasi terhadap sesuatu, membuat kita perlahan-lahan menjadi merasa tinggi dan besar sekali. Kita kemudian menjadi sangat angkuh. Tapi saya catat di sini lebih, saudara. Orang yang angkuh dapat saja berjalan dengan sikap yang luar biasa merendah, luar biasa merendah. Jadi orang angkuh itu bisa berjalan, dapat saja berjalan dengan sikap yang luar biasa rendahnya, namun dalam hatinya dia menghina. Orang angkuh itu begitu, dia kelihatan rendah hati tapi dia menghina. Dasar di dalam hati. Makanya ini bilang senjata yang kejam sekali. Dia menghina sesamanya. Saya ketemu Simon, saya bilang, Om Simon. Padahal dia bilang, lus. Jadi orang angkuh itu bisa kelihatan sangat rendah hati. Yang biasa orang bilang, dia ada memerayap di atas bukit. Bapak-bapak mari makan kosong, bapak makan kosong. Wih, ayam dan semua ada bapak. Baru kita tanya, ini makan kosong? Kita di sini memang makan kosong hanya begini. Kalau makan isi itu yang bukan ayam, sate depu kandang, ikut depung. Kita ini, jadi kelihatan rendah. Bapak-bapak mari, ini singgah kau di rumah, kau di gubuk yang ini kita pun gubuk ini tidak layak untuk bapak sampai di situ, tapi mari. Padahal ada dia mau kasih tunjuk ini. Wih, kita pilihin rumah. Waduh, rumah bagian besar ini. Ini kalau malam-malam listrik mati kita bisa keliru di dalam. Wih, ini gubuk, dia bilang. Memang kalau untuk ukuran kami ini baru gubuk bapak. Nah mati gitu. Jadi saudara, orang angkuh itu bisa kelihatan sangat-sangat rendah. Tapi dia sementara menghina. Dia sementara menghina. Orang foto-foto pakai HP, baru dia lihat ini HP begini dong ini. Itu dia sengaja bilang, dia WA, dia kamera, lu telepon beta dulu, sengaja telepon beta. Kawan pul telepon, dia bilang, oh video call sah. Oh itu satu jadi kelihatan dia merendah, tapi menghina ini. Wih berat Saudara tahu, kalau itu keangkuhan itu ada pada seseorang, ada 3 hal ini.
Saudara lihat, satu, orang-orang angkuh itu akan begitu mengagumi dirinya sendiri sampai dia lupa mengenal kebutuhan dirinya. Orang angkuh itu sangat mengagumi dirinya sampai dia lupa mengenal kebutuhannya apa. Wih, bahaya kalau kita tidak tahu kita punya kebutuhan apa ini. Semua jadi penting untuk kita. Kita lupa bedakan mana keinginan, mana kebutuhan. Kedua, orang-orang angkuh itu dia tidak pandang kepada sesama. Bahkan kepada Allah sekalipun. Orang angkuh itu dia tidak anggap memang orang lain. Siapa? Anak kicik kemarin mah. Dia tidak pandang orang. Bahkan Tuhan Allah pun dia tidak pusing. Karena dia bisa pakai kekuatan lain di luar daripada kekuatan Tuhan. Mau pusing apa dengan Tuhan? Kau Tuhan, diikut Tuhan ini aturan terlalu banyak karena mana kok. Ketiga, karena itu orang angkuh itu bahkan tidak mengenal dosanya sendiri. Kok dia tahu semua yang dia buat itu semua benar. Nah. Orang angkuh mana yang mau akui kesalahan? Yang dia buat semua benar. Saudara lihat ya, ini hawa nafsu pun cara bermain ini betul-betul ke apa? Kita minum mabok, saya minum sopi ya, itu pengaruh habis kita masih itu sudah hilang. Tidur habis itu makan mie panas-panas sudah hilang. Tapi ini hawa nafsu ini bisa bermain bertahun-tahun dalam kita punya hidup dan kita tidak sembuh-sembuh juga. Sudah cukuplah di situ. Mari kita jawab tema dulu. Kita mesti merdeka dari sini. Merdeka dari ini hawa nafsu. 3 hal supaya merdeka dari hawa nafsu. 1, kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh terbagi. Baru kita bisa merdeka. Di awal itu kan ada pertanyaan. Menaklukkan diri kepada Tuhan atau ingin memuaskan keinginan dunia. Mau merdeka dari hawa nafsu, maka kesetiaan kepada Tuhan tidak boleh terbagi. Kalau setia, setialah kepada Tuhan. Pada waktu dia terbagi, maka terbagi itu akan menjurus kepada keinginan manusia. Keinginan kita itulah yang kemudian menghasilkan banyak sekali hal yang tadi sudah disampaikan kepada kita. Jadi kalau mau setia, setialah kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan menyiapkan kebutuhan-kebutuhan kita. Kita percaya Tuhan akan buka jalan bagi kita. Kita percaya kalau burung saja Tuhan bisa pelihara, apalagi kita manusia. Amin kok? Mari kita belajar setia pada Tuhan. Membuat kita merdeka terhadap hawa nafsu yang sia-sia. Kedua, supaya kita merdeka dari hawa nafsu itu saudara, maka kita butuh kemurnian hati. Hati yang murni. Dari hati itulah terpancar kehidupan. Kalau hati kita tidak murni, dia mempengaruhi tindakan. Karena ada sesuatu yang kita sisipi di hati. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Supaya murni terus. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Amin. Hati kalau sudah disusupi sesuatu, saudara, dia menggerakkan kita pun tindakan. Menggerakkan. Saudara, orang pi pesta makan. Kalau namanya orang bikin pesta kan pas don siap makan toh.
Tapi coba kalau kita yang pi pesta, Pak Pendeta Yandi pi pesta dia susupi sedikit. Bet pulang bet musbawa itu rusuk. Maka saudara lihat saya tindakan waktu pas bangun tuh. Lihat es itu terus saya kasih tahu Tuan Pes, ini Jonathan paling suka ini rusuk begini, ini dia kisah-kisah Jonathan senang. Saudara lihat jadi kalau kita susupi sedikit itu, dia mempengaruhi kita pun tindakan. Kalau datang murni hati, saya mau makan, sudah bagi kau berdiri di situ untuk makan, ini enak. Tapi coba kalau sudah susupi sedikit. Ya hati itu mesti dijaga di punya kemurnian. Karena membentuk perilaku. Ketiga terakhir. Jadi yang kedua itu kasih tahu kita, kalau mau merdeka, maka hati bersih. Hawa nafsu. Ya, hati bersih ini kalau kita mau kasih tahu seseorang, itu tidak boleh, itu tidak baik, kasih tahu saja. Kalau kita kasih tahu hati berisi, nah. Kalau hati tidak berisi itu yang biasanya punya muatan tertentu. Ketiga, terakhir. Mau merdeka mesti merendahkan diri. Karena Tuhan tidak suka orang yang congkak hati toh. Kalau kita congkak hati, kita lawan Tuhan nah. Ketinggi hati, sombong, angkuh tadi, lawan Tuhan. Rendah hati. Oh, gitu. Rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Kalau rendah diri ini kayak kita rasa tidak pantas toh. Kita pemuka keluar begini juga itu beta pemuka. Itu rendah diri. Rendah hati itu orang yang betul-betul dia penuh sopan santun, penuh iman, penuh kesabaran, penuh kemurnian, menghargai dengan tulus. Itu rendah hati. Rendah hati. Bukan pencitraan. Pencitraan itu bikin kerendah hati. Tapi rendah hati yang tulus itu bukan pencitraan. Itu betul-betul memang rendah hati. Jangan sampai kok orang yang pencitraan itu pas orang kerja ini jemaat dong kerja bersihkan gereja. Terus beta kasih tahu ini Nando. Pas beta ini angkat bangku itu, lu foto atau lu bikin video pendek. Baru lu kasih tahu bilang, Pak Yandi turut bekerja. Itu pencitraan dia pun nama. Kalau kerja ya kerja saja. Soalnya usah ke karmana kuang, ke jam begitulah. Kerja lurus-lurus. Itu rendah hati. Karena Tuhan paling suka lihat kita punya hati yang murni, tulus dan penuh dengan kerendahan itu. Tuhan sayang. Saudara, ini bagi saya bahan yang menjungkir balikan saya punya pikiran, perasaan banyak sekali. Karena tanpa sadar kita kira kita ada aman, maka kita lagi bergumul dengan ini. Saya terkoreksi dengan ini bahan. Semoga ini juga menjadi bagian kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih banyak untuk berita firman buat kami hari ini. Kami terkoreksi. Karena kadang-kadang kami pikir apa yang kami pikirkan itu paling benar. Sampai tanpa sadar kami menjadikan diri kami musuh Tuhan. Kami tidak mampu, kami tidak bisa, kami tidak layak. Tuhan tolong kami. Firman ini biar menjadi bagian kami. Kami mau belajar hidup di dalamnya. Kasihani kami dan tolong kami Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Di dalam doa syafaat. Mari berdoa. Tuhan kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan masih memberikan kesempatan kami hidup. Bahkan memanggil kami dalam persekutuan umat percaya di sini. Ada yang mengikutinya di gereja, ada yang mengikutinya secara online di rumah atau di tempat-tempat di mana mereka ada.
Kami berdoa Tuhan, Tuhan memberkati kami semua. Karena tidak ada yang lebih indah selain kalau kami berdiam bersama-sama dengan Tuhan dalam persekutuan ibadah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang sudah kami terima. Tapi kami juga bersyukur bagi penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Di waktu-waktu sulit sekalipun ternyata memang Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maha besar Engkau Tuhan. Ajar kami untuk selalu tahu diri kami ini dan kami selalu mau menyatakan syukur oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna bagi kami. Karena itu kami berdoa, Tuhan berkati keluarga kami, Tuhan berkati persekutuan kami, Tuhan berkati tempat di mana kami ada. Kami bergumul dengan banyak hal untuk pekerjaan, untuk kesehatan, untuk keluarga, untuk kesehatan, untuk macam-macam hal yang kadang-kadang sangat menggelisahkan kami dan membuat kami berjuang begitu rupa sampai kami melupakan Tuhan. Kami minta Tuhan tolong supaya kami tetap Engkau pegang, kami tidak lari meninggalkan-Mu, tapi Engkau menunjukkan tanda-tanda bagi kami bahwa ternyata memang kami aman dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan. Juga Gemit Agape Kupang, kami berdoa bersyukur untuk persekutuan ini. Kami berdoa Tuhan memberkati setiap orang yang memberi diri untuk melayani di Agape. Dalam kekurangan-kekurangan mereka itu semua kemuliaan dan kesempurnaan Allah dinyatakan. Program-program yang sementara berjalan atau nanti akan berlangsung, Tuhan berkati semuanya. Supaya kalau terjadi biar itu karena campur tangan Tuhan. Rencana besar gereja ini ke depan, Tuhan memberkati rencana pembangunan dan lain-lain. Kami minta Tuhan yang akan berproses, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Terima kasih banyak. Kami mohon supaya Tuhan mendengarkan keluh kesah kami kepadamu. Tambahkanlah kepada kami iman supaya kami terus percaya pada Tuhan. Sekalipun kami dalam situasi hidup yang tidak menguntungkan. Bangsa kami taruh di dalam tangan kasih-Mu. Tuhan berkati bangsa ini, biar bangsa ini memuliakan Tuhan Allah. Terima kasih, hari kerja yang baru kami datang dan kami taruhkan semuanya. Biar kami kerja dengan sukacita. Jauhkan kami dari kecelakaan mara bahaya. Jauhkan kami dari hal-hal yang akan menghancurkan kerja kami. Karena dari situlah Tuhan memelihara hidup kami dan keluarga kami. Anak-anak kami yang bersekolah, mereka yang bergumul dengan pekerjaan, pasangan hidup dan lain-lain. Kami minta Tuhan tolong mereka. Kami hari ini secara khusus mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang mengalami dan menikmati ulang tahun mereka sepanjang minggu kemarin. Bapak Andreas Chung, Saudari Rifani Kapitan, anak Jason Sumargo, Bapak Joni Waimatan, Ibu Eni Elim, Saudari Lestari Ninggering, Ibu Paulina Tan, Ibu Wendy Wijaya, Bapak Alfred Busdai, Bapak Simon Benu, Ibu Rinesiana Lae, Saudari Paulina Kale, Ibu Elisa Sodale, Ibu Elsa Sodale, Saudari Selvian Felicia, anak Tindri Prinita, Bapak David Sutanto, anak Evander Daniel, Bapak Laurentius Oematan, Ibu Novia Wijanarko, Ibu Lili Karislayanto, Ibu Vivi Wongsono, Saudara Indra Luanjaya, Saudara Nicholas Ongko, anak Jevan Usboko. Kami berdoa Tuhan memberkati mereka. Kami bersyukur karena Tuhan masih memberi hidup atas mereka hingga hari ini. Kami berdoa supaya tangan Tuhan yang penuh kasih setia akan menyertai dan menolong mereka dalam pergumulan dan perjalanan mereka. Karena bersama dengan semua orang yang mencintai mereka, kami merindukan kebahagiaan dan sukacita atas mereka yang menikmati ulang tahun. Terima kasih banyak pimpin dan tuntun mereka sampai waktu di mana Tuhan berkenan dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu Bapa, seluruh pelayanan ibadah rumah tangga dan juga pelayanan-pelayanan lain yang akan berlangsung sepanjang minggu ini.
kami taruhkan semuanya di dalam tangan kasih-Mu. Akhirnya Tuhan, semua yang kami lakukan ini kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.